Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Syariah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tema yang mungkin sering ditanyakan oleh sebagian sahabat, yaitu terkait dengan bacaan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir dalam sholat. Nah, bagaimana bacaan tasyahud awal ataupun tasyahud akhir sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum kami menjelaskan bacaan tasyahud tersebut secara spesifik, terlebih dahulu kita akan membahas status dari tasyahud awal dan tasyahud akhir ini dalam sholat. Nah, perlu diketahui bahwa tasyahud awal, yaitu tasyahud yang kita lakukan di rakaat kedua setiap sholat, itu statusnya adalah sebagai sunnah ab'ad dari sholat. Apa itu sunnah ab'ad? Yaitu sunnah sholat yang ketika kita tinggalkan, maka kita dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali sebelum salam. Nah, yaitu dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Kemudian kalau seandainya hal itu dilakukan, maka kita akan mendapat pahala sunnah dalam ibadah sholat. Nah, itu status hukum dari tasyahud awal. Sementara tasyahud akhir, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, statusnya adalah sebagai rukun sholat. Dalam artian ketika kita tidak melakukan tasyahud akhir atau meninggalkan bacaannya, maka status salat kita bisa dianggap tidak sah atau batal karena kita meninggalkan salah satu dari rukun salat. Kemudian terkait dengan bacaan, untuk bacaan tasyahud awal berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Daud ataupun Sunan At-Tirmidzi, itu dikatakan bahwa bacaan yang paling lengkap atau bacaan tasyahud yang paling dianjurkan dalam hal ini adalah At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini bacaan tasyahud awal, bacaan yang sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Abbas tersebut. Nah, kemudian di tasyahud awal ini kita dianjurkan untuk membaca salawat Nabi, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, dalam hal ini lafaz sayyidina sebagaimana yang kami baca di awal ini merupakan ijtihad yang dimunculkan oleh ulama ketika mereka memahami atau mengkolaborasikan semua hadis yang terkait dengan salawat Nabi. Hadis yang berbicara tentang salawat Nabi ini itu salah satunya diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, di mana pada suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Kata Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Dalam hadis ini itu tidak ditemukan ada lafaz sayyidina. Lantas apakah boleh kita menambahkan salawat ini dengan ungkapan sayyidina? Maka dalam hal ini
para ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa boleh saja bagi kita untuk menambahkan lafaz sayyidina itu dalam lafaz salawat sebagai bentuk adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini didasarkan kepada beberapa ayat ataupun hadis-hadis Nabi yang lain. Nah, di antaranya dalam surah Ali Imran disebutkan ada firman Allah yang menyebutkan Nabi Yahya itu sebagai sayyid. Dalam surah Ali Imran disebutkan yubashshiruki bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah sayyid kepada Nabi Yahya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, secara derajat kenabian, derajat Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada derajat Nabi Yahya. Nah, dalam hal ini para ulama memahami, sedangkan ke Nabi Yahya saja kita menambah ungkapan sayyid, nah apalagi kepada Nabi yang lebih mulia dari Nabi Yahya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya para ulama dalam hal ini ya dengan berpedoman kepada ayat itu membolehkan untuk menambahkan lafaz sayyidina dalam lafaz salawat. Kemudian dalam hadis lain riwayat Abi Hurairah dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Kata Rasulullah, saya ini adalah sayyid, yaitu pemimpin seluruh umat manusia, wala fakhr, tapi tidak dalam rangka menyombongkan diri. Nah, hadis ini dipahami oleh para ulama sebagai isyarat kebolehan untuk menambahkan lafaz sayyidina dalam lafaz salawat. Nah, itulah beberapa dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan. Nah, terserah kita dalam mengamalkan, boleh dengan lafaz sayyidina, kemudian boleh juga dengan tanpa lafaz sayyidina. Kemudian bacaan untuk tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang menjadi rukun salat, dalam hal ini sama persis dengan tasyahud awal, ya, yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya, sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita sambung setelah itu dengan bacaan salawat yang lebih lengkap dari tasyahud yang pertama. Kalau di tasyahud pertama kita cukup membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, untuk tasyahud akhir kita dianjurkan membacanya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu diantara petunjuk ulama dalam bacaan tasyahud akhir. Kemudian sebagai tambahan, setelah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, kita juga dianjurkan untuk menambah doa sebelum salam. Nah, hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk membaca doa sebelum salam. Nah, apa doanya? Yaitu Rabbi zalamtu nafsi katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa yang dianjurkan membaca setelah salawat. Kemudian setelah doa itu baru kita mengucapkan salam ke kanan, kemudian ke kiri.
Nah, itu diantara bacaan tasyahud yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.